Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجمي. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم. رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ضبابة أبدا في
بقية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاتن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ سيد محمد بشير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحضرة بن شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاب شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاب شيخنا مربي أرواحنا حجيد والدين بن جهد الخير أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم
الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa yusannu Ibu ya. Wa yusannu raf'ul yadaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu raf'ul yadaini makshufataini ila as-sama'i fihi ay fi jami'i ma marra minal kunuti was-salati was-salami lil ittiba'i wa faraqa nahwa du'ail iftitahi bi anna liyadaihi wazifatan thamma la huna wa minhu yu'lamu raddu ma qila innahu yaj'alu yadaihi tahta sadrihi fil i'tidali wa buhitha annahu halu raf'ihima yanzuru ilaihima lita'adzurihi hina izin ila mawdi'i sujudihi mahallahu in alsaqahuma wa huwa kama fi fatawa Muhammadin ar-Ramli wa syarhi mukhtasar idahi li'abdir raufi awla wa qala Ibnu Hajarin wa Muhammadun ar-Ramliyu yatakhayyaru baina ilsaqihima wa tafriqihima wa sunnah liman da'a bitahsili syai'in an yaj'ala batna kaffaihi ila as-sama'i wa in da'a biraf'ihi ja'ala zahra kaffaihi ilaiha wa hal yuqallibu kaffaihi fil kunuti inda waqini syarra ma qadaita qala Muhammadun ar-Ramliyu na'am wa waliduhu fi fatawihi la ay li'anna al-harakata fi salati ghairu matlubatin wa la yarfa'u yadahu al-mutanajjisata fayuqrahu wa la yamsahu wajhahu biyadaihi wa fi salati wa in sunna ba'da ad-du'ai kharijaha wa yusannu al-jahru bihi ay bima marra min al-kunuti
wala'with thana'a wassalati wassalami lil imami fil jahriyati wassirriyati kama qadiyatin naharan liyasma'a al-ma'mumu fayu'ammina lil ittiba'i lakin duna jahril qiraati ma lam yakthur al-ma'mumuna fayarfa'u qadra ma yusmi'uhum amma munfaridun wa ma'mumun sunna lahu fayusirrani bihi mutlaqan inda ibni hajarin wa inda muhammadin ar-ramli yajharu bi qunutin nazilati al-munfaridu kal imami wa ta'mimul ma'mumi in sami'a imamahu lid-du'ai minhu lil ittiba'i wa minhu as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Na'am al-akmalu an yusyarikahu fiha thumma yu'ammina ba'daha. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu raf'ul yadaini, disunnahkan mengangkat kedua tangan, maksyufataini ila samai, tangan ibu dibuka ke arah langit, fihi ay fi jami'i ma marra minal kunuti wassalati wassalami lil ittiba'i, pada semua keterangan yang telah lewat dari doa kunut dan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas ibu baca doa kunut, tangan ibu buka, jangan diginiin ya Bu ya. Pas ibu baca kunut, maka sunnah seperti ini Bu. Tangan ibu diginiin tuh. Jangan diginiin ya Bu ya. Jadi sunnahnya dibuka tangan ibu ke arah mana Bu? Ke arah langit ya. Nanti bakal diterangin, ini ditempel seperti ini, dempet atau renggang seperti ini. Nanti ulama nerangin nanti apa di sini insyaallah. Jadi sunnah yang pertama, ibu angkat tangan, kemudian tangannya jangan diginiin ya Bu ya. Kemudian sunnahnya diapain? Dibuka ke arah langit. Wa faraqa nahwa du'ail iftitahi, dan berbeda seumpama doa iftitah. Doa iftitah kok ibu nggak angkat tangan, tapi pas doa kunut disunnahkan untuk mengangkat tangan. Kenapa demikian? Bi anna liyadaihi wazifatan thamma, karena untuk kedua tangannya ada tugas di sana pada waktu baca doa iftitah. Pas doa iftitah, tangan ibu kan sedekap ya Bu ya. Jadi nggak sunnah untuk apa mengangkat kedua tangan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, itu kan tangan ibu dalam kondisi apa Bu? Sedekap kan ya Bu ya. Ada tugas tangan ibu di sana. Makanya pada waktu membaca doa iftitah tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Yang sunnah pada waktu ibu membaca doa kunut, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La huna, tidak di sini. Jelas ya Bu ya?
Jadi sunnah demikian ya Bu ya. Angkat kedua tangan ibu, dibuka ke arah langit. Wa minhu yu'lamu, dan diantaranya diketahui raddu maqila, dibantah sesuatu pendapat daripada orang yang berpendapat innahu yaj'alu yadaihi tahta sadrihi fil i'tidali, seorang menjadikan kedua tangannya di bawah dadanya pada waktu i'tidal. Ini dibantah ya Bu ya. Jadi yang sunnah pada waktu ibu membaca doa kunut tadi ya Bu ya, tangan ibu diarahkan, dibuka ke arah langit, sunnahnya demikian. Wa buhitha, dan dibahas annahu halu raf'ihima yanzuru ilaihima lita'adzurihi hina izin ila maudi'i sujudihi mahallahu in alsaqahuma. Dibahas bahwasanya itu keadaan pada waktu mengangkat kedua tangan, seseorang melihat kepada keduanya karena sulit ketika itu untuk melihat kepada tempat sujud akan tempatnya jika ditempelkan. Jadi ada ulama yang berpendapat tangan ibu nggak diginiin ya Bu. Ada ulama yang berpendapat tangan ibu waktu baca kunut diapain ibu nih? Renggangin, nggak diapain nih? Nggak dirapetin. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan pas ibu baca kunut maka sunnahnya tangan ibu diapain? Direnggangin, tidak dirapatkan. Kenapa demikian? Kalau ibu rapetin, nanti pandangan mata ibu susah untuk melihat kemana Bu? Tempat sujud. Makanya pendapat yang pertama tangan ibu diapain Bu? Renggangin ya Bu ya. Kemudian wa huwa kama fi fatawa Muhammad Ar-Ramli, ini sebagaimana dalam kitab Fatawa Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, wa syarhu mukhtasaril idahi li Abdur Raufi Aula, dan syarah dari Mukhtasar Al-Idah yang dikarang oleh Al-Imam Abdur Rauf rahimahullah itu lebih utama. Jadi ibu pada pendapat yang pertama ini tangan ibu tidak dirapatkan tetapi direnggangkan. Pendapat yang kedua, wa qala Ibnu Hajarin wa Muhammadun Ar-Ramliyu yatakhayyaru baina ilsaqihima wa tafriqihima. Seseorang silahkan memilih, boleh dirapetin, boleh direnggangin. Jadi pendapat yang kedua terserah ibu. Tadi pertama ibu tangannya angkat ke arah mana Bu? Ke arah langit. Kemudian tangan ibu diapain Bu? Renggangin tuh. Sunnah yang kedua, pendapat yang kedua adalah mengatakan bahwasanya tangan ibu itu diapain? Silahkan pilih, boleh ibu merapatkannya, boleh ibu merenggangkannya. Setelah ibu, pendapat yang kedua, ibu mau begini boleh, mau begini juga boleh, silahkan. Kalau pendapat yang pertama, ibu sunnahnya tangannya diapain Bu? Renggangin ya Bu ya. Yang kedua, silahkan pilih, boleh seperti ini, waktu baca doa kunut, boleh seperti ini. Jelas ya Bu ya? Wa sunna liman da'a bi tahsili syai'in an yaj'ala badna kaffaihi ila samai. Disunnahkan bagi orang yang berdoa untuk meraih sesuatu, sunnahnya dia menjadikan perut lapak tangannya ke arah langit. Sunnah Bu. Jadi ibu kalau pengen dapat sesuatu minta kepada Allah, gini Bu nih. Kalau ibu minta sesuatu kepada Allah, sunnah seperti ini. Perut telapak tangan ibu ke arah mana Bu? Ke arah langit, ke arah atas ya Bu ya. Jadi sunnah seperti ini. Kalau ibu minta sesuatu pada Allah, minta biar Allah kabulkan. Sunnahnya perut telapak tangan ibu ke arah langit. Sunnah ya Bu ya. Wa inda bi rafihi ja'ala zahra kaffaihi ilaiha. Kalau meminta kepada Allah agar diangkat sesuatu dari bala, penyakit, musibah, maka sunnah seseorang menjadikan
punggung kedua telapak tangannya ke arah langit. Tadi kalau ibu minta sesuatu kepada Allah, minta umur yang panjang buat ibadah kepada Allah, minta sehat walafiat seperti ini ya Bu ya, perut telapak tangan ibu ke arah langit. Tapi kalau ibu minta dihindarkan, jangan sampai kena bala, musibah, penyakit segala macam, maka sunnah ini punggung telapak tangan ibu arahkan mana Bu? Ke arah langit. Ya dafi al bala ya Bu ya. Pas ibu doa kalimatnya ya dafi al bala pasti begini ya Bu ya. Kenapa demikian? Sunnah tuh, Nabi ajarin demikian. Jadi kalau ibu minta Allah tolak bala, musibah, penyakit, maka sunnah punggung telapak tangan ibu arahkan mana Bu? Ke arah langit. Jadi kalau minta sesuatu biar hasil seperti ini sunnahnya, perut telapak tangan ibu ke arah langit. Tapi kalau minta tolak bala, musibah segala macam, maka sunnah seperti ini, punggung telapak tangan ibu ke arah langit. Jelas ya Bu ya? Makanya pas ibu baca kalimat doa ya dafi al bala, langsung tangan ibu berubah ya Bu seperti ini ya Bu ya. Itu sunnah hukumnya. Sunnah menjadikan punggung telapak tangan ibu ke arah langit. Nah sekarang yang jadi masalah adalah wa hal yuqallibu kaffaihi fil kunuti inda waqini syarra ma qadait. Apakah seseorang sunnah membalikan kedua telapak tangannya pada waktu kunut pas membaca kalimat waqini syarra ma qadait? Kan artinya lindungilah aku dari keburukan sesuatu yang kau tentukan. Nah ini kan sesuatu yang buruk, kita minta Allah lindungi, jangan sampai terkena diri kita. Nah ini bagaimana sunnahnya? Apakah sunnahnya tangan kita, punggung telapak tangannya diarahkan ke langit, atau tetap seperti biasa perut telapak tangan kita ke arah langit? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala Muhammad Ar-Ramliyu, na'am, berkata Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, beliau mengatakan iya. Jadi pendapat yang pertama Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, beliau mengatakan pas sampai lempengan doa waqini syarra ma qadait, telapak tangan ibu sunnah dibalik. Sementara ayah beliau wa waliduhu fi fatawihi la, ayah beliau Al-Imam Ahmad Ar-Ramli rahimahullah berpendapat tidak disunnahkan. Ini Bu, pas ibu baca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tadi Bu ya, pertama telapak tangan ibu dibuka ke arah mana Bu? Ke arah langit. Yang kedua, silahkan ibu untuk merapatkannya atau merenggangkannya. Kemudian pas sampai kalimat waqini syarra ma qadait, ini sunnah nggak ibu giniin telapak tangan ibu ya? Pas sampai kalimat waqini syarra ma qadait, sunnah nggak? Kan tadi sunnah kalau ibu minta sesuatu kepada Allah biar hasil, biar dapat, sunnah seperti ini ya Bu ya. Kalau pengen tolak bala musibah, sunnah seperti ini ya Bu ya. Nah sekarang pas ibu baca doa kunut sampai pada kalimat waqini syarra ma qadait, apakah sunnah diginiin nggak nih? Dibalik nggak telapak tangan ibu atau tetap seperti ini? Pendapat yang pertama mengatakan sunnah dibalik ya Bu ya. Jadi pas ibu baca kalimat waqini syarra ma qadait, ada ulama yang berpendapat sunnah dibalik tangan ibu ya Bu ya. Pendapat yang kedua tidak sunnah, tetap seperti ini waqini syarra ma qadait. Jelas ya Bu ya. Jadi ada dua pendapat. Ibu silahkan boleh pakai yang pertama, silahkan boleh pakai yang kedua. Kalau yang pertama tadi sunnah ibu untuk apa? Kembalikan telapak tangan ibu waqini syarra ma qadait. Yang kedua enggak, waqini syarra ma qadait. Jelas ya Bu ya. Setelah ibu mau pilih yang mana Bu? Mau pengen balik silahkan. Nanti ibu kalau melihat ada teman ibu ngebalikin tangan, jangan salahin Bu. Ada apa itu? Ada pendapat ulama yang mengatakan sunnah untuk apa? Kembalikan kedua telapak tangan ibu. Jelas ya Bu ya.
Jadi pendapat yang pertama mengatakan sunnah untuk membalikkan kedua telapak tangan pas sampai baca doa kunut wa qini syarra ma qadait. Pendapat yang kedua tidak disunnahkan. Kenapa demikian? Li'annal harakata fis sholati ghairu matlubatin. Karena pergerakan dalam salat tidak dituntut, enggak sunnah. Jadi pergerakannya tidak dituntut dalam sholat. Makanya pendapat yang kedua mengatakan tidak sunnah untuk membalikkan telapak tangan ibu pas sampai kalimat doa kunut wa qini syarra ma qadait. Wala yarfa'u yadahul mutanajjisata fayukrahu. Dan tidak sunnah seseorang mengangkat tangannya yang terkena najis, maka hukumnya makruh. Tangan ibu kena najis, kena air kencing misalnya, kan jadi mutanajjis ya Bu ya. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh untuk diangkat apabila tangan ibu terkena najis atau mutanajjisah. Kemudian yang berikutnya, wala yamsahu wajhahu biyadaihi. Tidak sunnah untuk mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi pas sampai selesai ibu baca doa kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu sunnahnya hanya baca doa hanya baca kalimat amin ya Bu ya. Dan tidak sunnah untuk apa? Mengusapkan kedua tangan ibu ke arah mana? Ke arah muka ibu. Jelas ya Bu ya. Jadi pas baca doa kunut sampai pada kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ibu hanya sunnah membaca kalimat amin. Tidak disunnahkan mengusap tangan ibu ke wajah ibu. Jelas ya Bu ya. Wa fis sholati, juga dalam sholat tidak sunnah juga mengusap tangan ibu ke arah wajah. Wa in sunnah ba'da du'ai kharijaha, sekalipun sunnah untuk mengusapkan tangan ibu ke wajah setelah ibu berdoa. Pas ibu kelar doa di luar sholat, maka sunnah ibu usapin tangan ibu ke arah wajah ibu. Sunnah Bu tuh hukumnya. Udah kelar baca doa sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di luar salat maka ibu sunnah usapkan tangan ibu ke arah wajah ibu. Ingat ya Bu ya. Kalau dalam salat pada waktu baca doa kunut, ibu tidak sunnah untuk mengusapkan kedua tangan ibu ke arah wajah ibu. Jelas ya Bu? Kemudian wa yusannul jahru. Nah kalau ini Bu, kalau sunnah di luar salat mengangkat tangannya bagaimana? Yang pertama seperti ini Bu nih. Yang pertama, tangan ibu sunnah disejajarkan dengan dada ibu seperti ini Bu nih. Pas ibu doa sunnah seperti ini. Tangan ibu pertama sejajar dengan apa ibu nih? Dada ibu tuh seperti ini. Kalau udah minta sangat kepada Allah, ibu pengen biar Allah kasih, maka sunnah diangkat tangan ibu seperti ini sampai kelihatan maaf ketiak ibu ya Bu ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Allah, tadi sunnah yang pertama, arahkan tangan kita sejajar dengan dada ibu ya Bu ya. Yang kedua, kalau memang ibu minta sesuatu sangat ibu minta kepada Allah biar Allah hasilkan, maka sunnah ibu angkat tangan ibu setinggi-tingginya Bu tuh sampai kelihatan maaf ketiak ibu ya Bu ya. Jadi sunnah demikian. Jelas ya Bu ya. Itu cara doa daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yusannul jahru bihi ay bima marra minal kunuti walawith tanaa.
Disunnahkan menjaharkan doa kunut sunnah. Doa kunut sunnah dibaca secara jahar sekalipun yang masuk pujiannya. Falakal hamdu ala ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait, sekalipun sanaknya pujiannya maka sunnah untuk menjaharkannya. Wassalati wassalami, pada waktu mengucapkan selawat dan salam juga sunnah untuk dijaharkannya. Bagi siapa? Lil imami, bagi imam. Fil jahriyati wasirriyati, pada salat yang jahar atau yang sir, sunnah bagi imam untuk menjaharkan bacaan doa kunutnya. Subuh misalnya, imam sunnah untuk menjaharkan bacaan doa kunutnya. Allahumma hdina, yang kemarin ya Bu ya, imam jangan dini tapi Allahumma dina diganti na. Kalau dini, ninya untuk sendiri buat aku, diganti dengan jamak. Allahumma hdina fi man hadait. Ibu sunnah baca amin. Tapi ingat, baca aminnya kalau udah kelar imam selesai baca doa kunutnya Bu. Allahumma hadina fi man hadait. Udah aja. Jangan duluan Bu. Kelar imam baca doa kunut, udah habis. Allahumma hadina fi man hadait, baru imam baca kalimat amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Jangan wa tawallana fi man udah aja. Yang sering begitu ya Bu ya, yang sering begitu tuh, imam belum kelar udah aja. Sunnahnya imam udah kelar setiap kalimat doanya baru ibu baca kalimat amin. Jelas ya Bu? Kama qadiyatin naharan, seperti mengqadha salat subuh siang-siang berjamaah. Semua kesiangan serumah, bangun-bangun serumah jam 10 pagi karena kecapean ya Bu ya. Serumah bapaknya, ibunya, anaknya kesiangan semua, berjamaah subuhnya Bu tuh ya Bu ya. Baca doa kunut sunnah untuk dijaharkan. Jangan kencang-kencang banget Bu, tangan dengar semua ntar sekolah kesiangan semua ini. Jadi sunnah demikian ya Bu ya. Sekalipun qadhaan subuhnya, sekalipun di siang hari mengerjakannya, tetap sunnah untuk menjaharkan bacaan doa kunutnya. Jelas ya Bu? Tujuannya apa? Liyasma'al ma'mumu fayu'ammina, agar si makmum mendengar bacaan doa kunut yang pada akhirnya si makmum mengucapkan kalimat amin lil ittibai, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian ya Bu ya. Imam sunnah menjaharkan bacaan doa kunutnya, tujuannya agar makmum mendengar bacaan doa kunut si imam yang pada akhirnya si makmum mengucapkan kalimat amin. Ingat ya Bu, tadi aminnya Ibu kalau imam udah selesai dari perkalimat doa kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Jelas ya Bu? Jadi sunnah si imam menjaharkan bacaan doa kunutnya. Tetapi duna jahril qiraati, tidak sama dengan jaharnya bacaan Fatihah. Malam yakturil ma'mumuna, selama makmumnya nggak banyak. Kalau makmumnya nggak banyak, jangan menjaharkan seperti jahar bacaan Fatihah. Fayarfa'u qadra ma yusmi'uhum, maka si imam sunnah mengangkat suaranya sekedar suara yang memperdengarkan kepada semua makmumnya. Kalau makmumnya banyak, maka sunnah si imam sesuai dengan jumlah makmumnya ya Bu ya. Jadi demikian kesunahannya bagi si imam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi imam. Bagi imam sunnah untuk menjaharkan bacaan doa kunutnya.
Amma munfaridun, adapun orang yang sholat sendirian, ibu subuh di rumah sendirian, nggak berjamaah. Wa makmumun, atau ibu menjadi makmum, maka sunnah lahu, disunnahkan baginya, fayusirrani bihi, disunnahkan untuk mengucapkan doa kunutnya secara sir, secara mutlak, menurut pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Jadi ibu kalau sembahyang sendirian, munfarid atau jadi makmum, kemudian enggak mendengar bacaan kunut si imam, maka sunnah ibu bagi sholat yang sendirian, munfarid atau makmum yang tidak mendengar bacaan doa kunut si imam untuk membaca doa kunut secara sir. Jelas ya Bu? Wa inda Muhammad Ar-Ramli, dan menurut Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, ia jaharu bi kunutin nazilati al-munfaridu kal imami, sunnah menjaharkan bacaan doa kunut nazilah bagi orang yang sholat sendirian sama seperti imam. Jadi ibu kalau jadi imam, baca doa kunutnya sunnah dibaca secara jahar. Kalau munfarid sendirian jadi makmum, tidak mendengar bacaan kunut si imam, maka keduanya sunnah membaca doa kunutnya secara sir. Jelas ya Bu? Kemudian wa ta'minul ma'mumi in sami'a imamahu lid-du'ai minhu lil-ittiba'i. Sunnah si makmum membaca kalimat amin jika dia mendengar imam bagi doanya si imam secara mutlak, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makmum kalau mendengar bacaan doa kunut si imam, maka si makmum sunnah membaca amin. Ibu berjamaah di masjid, di musola, dengar bacaan kunut si imam, maka sunnah ibu membaca kalimat amin. Lain kalau ibu berjamaah tapi nggak mendengar bacaan kunut si imam, maka ibu disunnahkan membaca doa kunut secara sir. Misalnya di masjid, di musola, speakernya mati Bu, ibu nggak dengar bacaan kunut si imam, maka ibu disunnahkan untuk membaca doa kunut namun secara sir. Jelas ya Bu ya? Jadi manakala ibu mendengar bacaan doa kunut si imam, maka sunnah ibu membaca kalimat amin. Kalau nggak mendengar, maka disunnahkan membaca doa kunut sendiri, tetapi dalam keadaan sir. Wa minhu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi, dan diantaranya adalah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ibu sunnah baca kalimat amin ya Bu ya. Jangan diam ya Bu ya. Dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, sunnah pas ibu membaca, mendengar bacaan selawat imam di akhir dari doa kunutnya dengan kalimat tadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka sunnah ibu baca kalimat amin. Jelas ya Bu? Naam, iya. Akan tetapi, naam lil istidrak, akan tetapi al akmalu, yang paling sempurna, an yusyarikahu fiha, seseorang berserikat kepada si imam padanya pada selawat tersebut, tsumma yu'ammina ba'daha, kemudian baca amin setelahnya. Ini yang paling sempurna. Tadi yang pertama pas imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ibu dengerin
kemudian selesai langsung ibu baca kalimat amin. Yang paling sempurna adalah ibu baca bareng-bareng selawat bersama si imam. Ini lebih jarang kita kerjain ya Bu ya. Sunnahnya yang paling sempurna dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ibu bareng-bareng dengan imam baca selawatnya. Jadi pas imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ibu juga baca ibu ya, bareng-bareng bersama si imam. Pas udah selesai baru ibu sunnah baca amin. Jelas ya Bu? Jadi pertama tadi sunnah yang pertama ibu dengerin imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, baru ibu baca kalimat amin. Sunnah yang kedua yang paling sempurna dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ibu bareng-bareng dengan imam baca selawatnya. Pas imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ibu juga baca bareng-bareng bareng imam. Pas imam kelar, ibu kelar, baru baca kalimat amin. Jelas ya Bu? Yang kedua jarang diamalin ya Bu ya. Yang sering yang pertama ya Bu ya, pas imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amin. Padahal yang paling sempurna ibu juga baca kalimat selawat tadi. Jelas ya Bu? Wa yusyarikuhu fi tsana'i sirran, dan sunnah bareng-bareng dengan si imam membaca pujian secara sir. Apa itu pujian? Pada kalimat doa qunut, yaitu wa huwa min fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Itu merupakan as-sana ya Bu ya, merupakan adalah as-sana sampai kalimat falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Jelas ya Bu ya? Jadi ada as-sana, ada kalimat pujian pada waktu ibu membaca doa qunut, yaitu dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu. Nah, ibu sunnah imam baca, ibu juga baca secara sir ya Bu ya. Ngerti ya Bu ya? Seperti yang udah biasa kita kerjain ya Bu ya. Pas imam baca pujian ini, ibu juga sunnah baca secara sir. Au yastami'u au yaqulu asyhadu au sadaqata wa bararta kama fin nihayati. Atau pasti imamnya menjaharkan kalimat ini. Imam baca sana, baca pujian tadi dibaca secara jahar, keras. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ibu dengar, maka ibu jangan baca. Yang sunnah bagi ibu pertama baca kalimat asyhadu, boleh. Atau kalimatnya dibaca shadaqata wa bararta. Jelas ya Bu? Jadi ibu kalau dengar si imam membaca pujian tadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka ibu jangan baca. Sunnahnya ibu baca kalimat asyhadu ya Bu ya. Tadi yang sunnah ibu baca secara sir. Kalau si imam membaca kalimat tersebut secara sir, pas imam sampai lempengan pujian itu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dia baca secara sir, maka ibu selaku makmum juga sunnah membacanya secara sir.
Tapi kalau imamnya baca jahar kalimat tersebut, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ibu jangan baca. Ibu sunnahnya baca kalimat apa tadi Bu? Asyhadu ya Bu ya. Kalau imam baca kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik secara jahar, maka ibu sunnah membaca dengan kalimat asyhadu atau shadaqata wa bararta. Kama fin nihayati, sebagaimana dalam kitab An-Nihayah. Lakin fit tuhfati la nahwu shadaqta. Dalam kitab At-Tuhfah tidak disunnahkan untuk membaca kalimat shadaqta, hanya wa bararta. Jadi sunnahnya demikian ya Bu ya. Pas imam membaca jahar pujian tadi, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ibu sunnah membaca dengan kalimat baca asyhadu atau shadaqata wa bararta. Wa za'ama anna nadbal musyarakati iqtadatil musamahata. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau menjam juga bahwasanya kesunahan bareng bersama si imam itu menghendaki musamahah, adanya toleransi. Wa anna hadza la yuqasu bi ijabatil muadzini bidzalika likarahatiha fis salati. Dan ini tidak dikias dengan menjawab muadzin dengan hal tersebut karena makruhnya di dalam salat. Jelas ya Bu ya. Jadi pas imam bacanya sir kalimat pujian tadi, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sir, ibu nggak dengar, maka ibu sunnah juga membaca secara sir. Tapi manakala si imam menjaharkannya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka ibu tadi sunnah yang pertama baca kalimat asyhadu, yang kedua atau shadaqata wa bararta. Jelas ya Bu? Illa, melainkan law sahha fi khabari annahu yaqulu dzalika wa haitsu lam yasihha bal lam yarudda abtala alal asli fil khatabi wa hadza in sami'a qunuta imamihi. Ini semua jika si makmum mendengar kunut si imamnya. Jelas ya Bu ya. Jadi sunnah bagi si imam untuk menjaharkan bacaan kunutnya, kemudian makmum sunnah membaca kalimat amin. Pas lempengan kalimat pujian, kalau imamnya sir, ibu sunnah membaca juga kalimat sir, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kalau imamnya jahar, maka sunnah ibu membaca dengan kalimat asyhadu atau dengan kalimat shadaqata wa bararta. Jelas ya Bu? Wa yusannu kunutuhu linafsihi sirran, dan sunnah membaca doa kunut sendiri dalam keadaan sir, walau fi nazilatin, sekalipun pada kunut nazilah sunnah. Kalau ibu sendirian, maka sunnah kunutnya dibaca secara sir ya Bu ya, bukan jahar. Illam yasma' kunuta imamihi, kalau dia tidak mendengar kunut si imamnya, karena linahwi somamihi, makmumnya tuli, au bu'dihi, makmumnya jauh dari imam, au sami'a sautan lam yafhamhu, atau dia mendengar suara yang dia nggak paham, au fahima minhu ma laisa bimufidin, atau memahami sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Jadi sunnah pas ibu berjamaah subuh, imamnya nggak dengar bacaan kunutnya, ibu nggak dengar bacaan doa kunut si imam, maka sunnah bagi ibu untuk membaca doa kunut sendirian secara sir. Karena ibu misalnya kejauhan dari imam atau ibu nggak dengar sama sekali, maka sunnah bagi ibu yang berjamaah tadi membaca doa kunutnya sendirian secara sir. Jelas ya Bu? Wa yaqnutu man marra aidan nadban fi i'tidalir raq'atil akhirati min sa'iril maktubati lin nazilati idza nazalat bil muslimina al-ammatu
kaqahdin wa khaufin min aduwin wa jaradin wa matarin mudirin binahwi zar'in. Dan disunnahkan membaca doa kunut pada iktidal rakaat yang terakhir dari solat fardu yang lainnya. Selain subuh diperbolehkan sunnah bahkan membaca doa kunut nazilah apabila terjadi musibah secara umum yang menimpa muslimin dan muslimat, contohnya paceklik, khawatir dari musuh, adanya belalang yang sangat banyak, hujan yang membahayakan tanaman, maka sunnah ini bagi kita di luar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya untuk membaca doa kunut yang disebut dengan kunut nazilah. Jarang ya Bu ya, jarang kita kerjain ya Bu ya, padahal sunnah kalau ada musibah yang menimpa muslimin muslimat, sunnah untuk mengerjakan doa kunut. Sunnahnya disebut dengan kunut nazilah, dikerjakannya pada i'tidal rakaat yang terakhir. Misalnya maghrib berarti rakaat yang ketiga di i'tidalnya, misalnya zuhur rakaat yang keempat, jadi dikerjakannya dibacanya di i'tidal pada rakaat yang terakhir. Jelas ya Bu? Wal khassatu tandain ya Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin rabbi yasma fadlaw wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wal ali wal ashabi aidadatas suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.